Halo, perkenalkan saya Yudiati Puspitasari Vivin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancabakti jurusan Manajemen tahun angkatan 2019-2020. NIM saya 1910417100. Pada video saya kali ini, saya akan membahas soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Operasional. Oke, kita langsung saja masuk pada soalan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan atau proses yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output yang merupakan salah satu fungsi perusahaan. Kita lanjut soal yang kedua. Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perencanaan sistem produksi, yang kedua pengendalian produksi, dan yang ketiga sistem informasi produksi. Apa itu ketiganya? Mari kita lihat secara terperinci. Yang pertama, perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dikehendaki, yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Dalam lingkup perencanaan sistem produksi ini, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, penentuan lokasi pabrik, dan yang kedua, penentuan tata letak fasilitas pabrik. Yang ketiga, perencanaan lingkungan kerja, dan yang keempat, persoalan-persoalan standar. Kita lanjut ruang lingkup yang kedua, yaitu pengendalian produksi. Pengendalian produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional adalah pengendalian yang berdasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup berbagai kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Semua langkah pengendalian adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan mengurangi kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan. Pengendalian produksi mencakup pengendalian bahan baku, pengendalian bahan produksi, pengendalian tata tenaga kerja, pengendalian kualitas, dan pengendalian dan pemeliharaan. Yang ketiga, kita lanjut. Sistem informasi produksi. Umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, produksi atas dasar pesanan. Dan yang ketiga, produksi untuk pasar. Kita lanjut soal yang keempat. Soal yang ketiga. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan antara barang jasa ialah yang pertama, barang dan jasa umumnya berbentuk produk yang bersifat tahan lama, bersifat fisik, artinya dapat dilihat dengan jelas berwujud barang. Sedangkan jasa tidak berwujud, misalnya berbentuk ide dan informasi. Perbedaan yang kedua adalah output dari barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Perbedaan yang ketiga adalah pada perusahaan barang, kontak langsung dengan konsumen relatif kecil. Sedangkan jasa dalam proses produksi melibatkan konsumen sehingga terdapat kontak yang tinggi terhadap konsumen. Perbedaan yang keempat adalah waktu respon atau output pada barang relatif lama dibandingkan dengan jasa. Kita lanjut pada soal yang keempat. Sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Yang B, pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang C adalah pengarahan. Adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran dengan perencanaan manajer dan usaha. Soal yang kelima. Sebutkan 10 manajemen operasional yang paling terpenting. Keputusan manajemen operasional yang paling penting, yang pertama adalah perancangan. Perancangan barang dan jasa. Perancangan menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perencanaan. Yang kedua, kualitas atau ekspektasi. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga adalah perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Yang keempat adalah pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak. Aliran bahan baku kualitas yang dibutuhkan tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam adalah sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang terintegral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Untuk itu, kualitas lingkungan kerja diberikan bekal dan keahlian yang dibutuhkan dan upaya yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perancangan produk, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Yang kesembilan adalah penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Kita lanjut pada soal yang ke-6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasional. Manajemen operasional perlu dipelajari karena yang A, mempelajari manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan. Selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dan fungsi bisnis yang lain. Yang B, mempelajari manajemen operasional akan memberikan manfaat bagaimana sebuah barang dan jasa dihasilkan. Yang C, mempelajari manajemen operasional agar dapat memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajemen operasional. Dan yang keempat, manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang paling banyak menyedot biaya dalam sebuah perusahaan. Namun, manajemen operasional akan memberikan banyak peluang dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dan pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Soal yang ke-7.
Bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Cara mencapai keunggulan pesaing melalui operasi dengan cara yang A, bersaing dengan diferensiasi. Artinya membuat keunikan dari sebuah produk agar memperoleh nilai tambah dari pandangan konsumen. Seperti menciptakan produk yang luas dan bervariasi, fitur produk atau pelayanan produk. Seperti lokasi distribusi produk, delivery produk, atau jasa dan reparasi. Yang B, persaingan dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Namun strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Yang C adalah bersaing dengan respon. Memberikan nilai tambah yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Ketiga konsep strategi ini, diferensiasi, biaya rendah, dan respon, dapat diterjemahkan ke dalam 6 strategi khusus, yaitu fleksibilitas dalam desain produk dan volume, harga rendah, pengiriman yang cepat, kualitas atau kesesuaian dan kinerja, pelayanan prima, purna jual, dan lini jaringan produk yang luas. Kita lanjut soal yang ke-8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Strategi operasi akan menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan yang konsisten dengan menghasilkan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan, sehingga strategi operasi akan memberikan arah untuk mengambil keputusan. Hubungan antara strategi bisnis dan strategi operasi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Berdasarkan video pada link di soal nomor 9, saya akan menjawab beberapa soal, antara lain sebagai berikut. Yang A, apa judul dari video di atas? Video di atas berjudul Supply Chain Management Part 1. Soal yang B, siapa pembaca dalam video di atas? Dan dari mana pembicara tersebut? Video di atas adalah Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, berasal dari Institut Teknologi 10 November. Soal yang C, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management ialah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk melalui proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen. Dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Supply chain management merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen ya, dan seterusnya, agar dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Supply chain management sangat penting bagi perusahaan karena suatu organisasi atau suatu sistem organisasi yang bertujuan untuk
menyalurkan produk maupun jasa kepada konsumen. Dalam siklus atau rantai ini ada beberapa organisasi yang bekerja dalam lingkup yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengadakan barang serta menyalurkannya hingga ke tangan konsumen akhir secara efektif dan efisien. Dengan kerjasama tersebut, maka akan dihasilkan nilai tambah dari produk yang telah diproduksi tersebut. Oke, yang E. Jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas, video tersebut. Teori supply chain management yang dijelaskan pada pembicara dalam video adalah menurut Rainer G. 2011, supply chain mengacu pada aliran material, informasi, keuangan, dan jasa dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang ke tangan akhir. Sebuah supply chain juga mencakup organisasi dan proses yang menghasilkan dengan mengirimkan produk, informasi, dan layanan konsumen akhir. Yang kedua, menurut Skrotner 2007, supply chain management adalah proses merencanakan, mendesain, dan mengendalikan arus informasi dan material dari sepanjang rantai supply dengan tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen pada sebuah cara efisiensi sekarang dan masa yang akan datang. Oke, yang F. Apa yang Anda dapat pelajari dari menonton video tersebut? Hal-hal yang dapat saya pelajari setelah menonton video tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana meningkatkan daya saing produk dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, manajemen supply chain, manfaat manajemen supply chain bagi perusahaan. Yang ketiga, tantangan dalam mengelola supply chain. Yang keempat, strategi yang tepat dalam mengelola supply chain. Yang kelima, strategi merupakan pilihan untuk menentukan keputusan dalam jangka panjang. Dan yang keenam adalah strategi mencapai keunggulan operasi dengan menentukan jenis, dimensi, atau target pasar. Oke, demikianlah soal dan jawaban pada tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Operasional 1. Semoga materi ini atau soal video ini bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya dan sebagai pertanggungjawaban saya pada mata kuliah Manajemen Operasional. Demikian, terima kasih.